Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 26 Maret 2022. Marilah kita bersama mendengar dan merenungkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara dan saudari, kisah Lukas mengenai doa orang Farisi dan pemungut cukai ini amat menarik dan mengesankan. Kita dapat memahami bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan cara demikian. Memang layak disyukuri bahwa dia tidak menjadi penjahat. Akan tetapi kita perlu memahami isi doanya. Karena orang Farisi tersebut juga mengatakan, aku bukan pula seperti pemungut cukai ini. Nah, kelihatan di balik doanya ada sikap mengadili orang lain. Selain itu, model doa orang Farisi ini mengandaikan bahwa ia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ia sudah mampu menjadikan dirinya lurus dan benar-benar tanpa bantuan Tuhan lagi. Bukankah itu sikap yang sombong, saudara dan saudari? Nah, sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menetap ke langit, tetapi hanya memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Yesus memuji pemungut cukai itu, bahkan menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dari si pemungut cukai dinilai lebih unggul. Si pemungut cukai merasa butuh Tuhan agar mengampuni dan membebaskannya dari dosa. Doa yang benar tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, yang selalu didasarkan kepada kerendahan hati dan kejujuran, bukan pada apa yang kita lakukan sebagai prestasi. Nah, sekali lagi saudara dan saudari, Yesus bersikap tegas, tajam, dan jelas berhadapan dengan orang Farisi yang merasa dirinya benar-benar dan memandang rendah orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain tidak akan mendapat tempat di hatinya. Ia menerima orang yang sedar dan kelemahan dan dosanya, serta mengandalkan kekuatannya. Yang mengandalkan kekuatannya dengan rendah hati justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus.
Nah, saudara dan saudari, di dalam hidup kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci, paling benar di antara orang lain. Bahkan kerap kali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, menceritakan kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan mencari sekutu untuk membicarakan kejelekan ataupun keburukan orang lain. Nah, sikap seperti itu justru menghambat kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh noda dosa dan kesalahan. Allah mengasihi orang yang tulus, rendah hati, bersedia bertobat, dan menggantungkan harapan akan keselamatannya hanya pada Allah saja. Nah, saudara dan saudara, kita bersama berdoa agar kita terus dituntun oleh Allah. Lebih-lebih lagi di masa bulan puasa ini, kita mau menjemput Tuhan hadir di dalam diri kita, agar kita senantiasa dituntun mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Yesusku, ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami orang berdosa ini, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang rendah hati. Amin.